Anies deg-degan lagi gara-gara Surya Paloh ketemu Airlangga. Dan yang kedua, adakah peluang Nasdem bergabung dengan koalisi Golkar mengingat ada faktor historis Pak Surya Paloh dengan Partai Golkar? Terima kasih, Pak. Ini agak keringetan sedikit. Agak keringetan dikit ya. Baiklah, kenapa harus berkunjung ke Golkar? Prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu perjalanan. Sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi. Dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini. Saya harus jujur menyatakan kepada saudara semuanya. Nah, itu urusan partai. Itu urusan partai. Urusan politik, urusan partai. Ya gue baca juga sih, beliau juga ngejelasin kan, selama ini kan Pak Jokowi itu kayak kelihatan gak suka gitu kan, sehabis Nasdem deklarasiin Pak Anies jadi capres. Benar. Jadi ya, beliau yang mandangnya begitu Bang. Ya ininya sih, pengamatannya kan. Tapi yang jelas bahwasanya pertemuan dengan Bapak Presiden Jokowi itu ada dalam waktunya relatif seperti biasanya. Cukup panjang kalau menurut saya untuk waktu seorang Bapak Presiden ya. Lebih dari 1 jam 20 menit. Saya tidak melihat ada perubahan. Suasana penerimaan baik dalam apa saja yang saya pahami dalam memaham komunikasi ya yang biasanya terjadi. Ini bakal jadi masalah besar juga nih buat Pak Anies kan ya. Kalau sampai Nasdem cabut nih, wah bakal berantakan tuh cita-cita Anies jadi presiden kalau jadi. Iya. Kalau jadi. Ya karena Demokrat sama PKS kan juga belum ngusung dia juga kan. Nah, bisa nangis darah doi jadi. Iya kan, itu kan baru spekulasi ya. Jadi ya selama belum diputusin secara terbuka ya masih ada banyak kemungkinan. Tapi bener juga sih ya, kuncinya Anies jadi Nasdem. Pak Anies ini jadi Nasdem ya, kalau sampai Nasdem angkat kaki ya koalisinya ya batal. Benar. Nasdem kembali memperlihatkan gelagat yang tidak bisa ditebak. Usai Demokrat dan PKS mendukung Anies, harusnya Nasdem merasa lega. Tapi entah kenapa Nasdem seolah ada rencana lain yang bikin gregetan. Surya Paloh bertamu ke Golkar. Dia ditanyai oleh wartawan kenapa lebih memilih bertemu Ketum Golkar Airlangga Hartarto ketimbang Ketum Partai Demokrat atau PKS. Alasan dia adalah, Golkar adalah partai prioritas bagi partainya. Dia menyebut ada suatu romantisme dan sejarah perjalanan kehidupan pribadinya dengan partai berlambang beringin itu. Baiklah, kenapa harus bertemu dengan Golkar? Ya, prioritas bagi Nasdem. Ada satu romantisme, ada satu pegangan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini. Dan menariknya lagi, pertemuan Surya Paloh dengan Airlangga adalah kunjungan politik pertama kalinya ke kantor partai lain. Sebelumnya pertemuan politik Surya Paloh dilakukan di Nasdem Tower. Surya Paloh kemudian memberikan sinyal kemungkinan partainya dengan KIP untuk berkoalisi di Pilpres 2024. Paloh juga bicara kemungkinan KIP bisa bergabung dengan Nasdem di pemilu 2024. Saya punya analisis kenapa Nasdem kembali membuat gelagat yang tidak semestinya dilakukan. Kuncinya mungkin ada di pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tadi. Ada kemungkinan Nasdem sudah sadar bahwa Anies tidak begitu menjanjikan seperti perkiraan awal. Nasdem tetap jeblok elektabilitasnya meski susah berbulan-bulan mengusung Anies. Tujuan Nasdem mengusung Anies hanyalah agar Nasdem lolos ke Senayan. Faktor lain hanyalah alasan untuk kamuflase. Anies mau digaet supaya nama Nasdem ikut terangkat. Nyatanya salah prediksi.